Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang terhormat Ibu WI, Manajemen Madrasah. Saya Hermas Yuri dari MIN 1 Karangasem, Kepala MIN 1 Karangasem, akan memaparkan tata cara pengelolaan anggaran, tata cara pengelolaan keuangan yang ada di madrasah kami, yaitu MIN 1 Karangasem. Dalam penyusunan anggaran, terlebih dahulu kita harus menelaah EDM yang ada di madrasah kita. Nah, di antara EDM, standar-standar yang belum terpenuhi di EDM, nantinya itu akan menjadi skala prioritas dalam penganggaran. Setelah kita telaah dan teliti EDM tersebut, maka kita bersama-sama dengan tim pengembang madrasah dan komite bersama-sama bermusyawarah untuk menyusun anggaran utama yang akan menjadi skala prioritas dalam penganggaran. Setelah kita bersama-sama telah menentukan program-program yang akan dilaksanakan, terutama yang skala prioritas ini, kemudian kita akan melanjutkan ke penyusunan RKAKL. Bersama-sama dengan tim pengembang dan komite madrasah, kita menyusun anggaran ini, kemudian dituangkan di RKAKL sesuai dengan programnya, kegiatannya, akun-akunnya, agar sesuai dengan bagian akun standar maupun SBN-nya. Nah, setelah dirancang RKAKL madrasah ini, RKAN-nya, dan disusun pula rencana penarikannya, yang nantinya ketika sudah dibawa ke Pendis, sudah tersusun rencana penarikannya tiap bulannya. Setelah ada kesepakatan antara kepala madrasah, tim pengembang maupun komite mengenai anggaran ini sudah disusun, maka pihak madrasah menyampaikan ke Pendis kemenang. Nah, dari pihak Pendis nanti akan menelaah kembali usulan-usulan anggaran yang disampaikan oleh madrasah kami, yaitu MIN 1 Karangasem. Setelah ditelaah apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, sudah sesuai dengan BA-BAS-nya, bagian akun standarnya, sudah sesuai dengan SBN-nya, maka rencana anggaran ini pula akan disampaikan ke Kanwil. Nah, untuk penyusunan anggaran ini yang dikenal dengan pagu indikatif ini kami susun mulai dari bulan Maret. Dari bulan Maret kami sudah diminta untuk menyusun anggaran, pagu anggaran indikatif ini. Karena indikatif ini bisa saja berubah, bisa sesuai dengan apa yang kita usulkan, bisa pula tidak sesuai dengan apa yang kita usulkan. Ini adalah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, setelah dari Pendis, maka akan diteruskan ke Kanwil, ke perencana Kanwil bidang Pendis. Nah, nanti dari bidang Pendis inilah yang menentukan besaran anggaran yang akan diterima oleh masing-masing madrasah. Nah, setelah diterima dari Pendis, bidang Pendis Kanwil, maka akan dikembalikan lagi ke Pendis Kabupaten di Kemenag. Jadi dari kantor Kemenag akan menyampaikan ke madrasah masing-masing. Nah, nanti pada bulan ini masih gambaran terlebih dahulu pagu indikatifnya. Nanti
untuk kepastiannya yaitu pada pagu definitifnya yang sudah pasti madrasah itu akan menerima pagu anggaran. Nah, insya Allah pagu anggaran ini akan keluar atau bisa kita terima di bulan November, Desember. Insya Allah Desember sudah diterimakan pagunya, diserahkan ke Pendis, kemudian dari Pendis menyerahkan ke Madrasah Ibtidaiyah. Nah, sebagai informasi bahwa MIN MTSN itu merger ke kantor Kemenag Kabupaten di bawah naungan Kasih Pendisnya. Setelah terima pagu anggaran ini, maka akan bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kalau sekarang 2023, penyusunan anggarannya ini indikatif maupun definitifnya, maka anggaran akan bisa dilaksanakan nanti tahun anggaran 2024. Nah, setelah tahun 2024 per 1 Januari anggaran tersebut sudah bisa dilaksanakan. Untuk Madrasah Ibtidaiyah untuk saat ini hanya mengelola anggaran BOS dan anggaran operasional rutinnya. Untuk gaji maupun belanja pegawai itu sudah merger di kantor Kemenag. Setelah kita menerima pagu anggaran ini di bulan Januari sudah bisa dilaksanakan, maka langkah awal adalah mengajukan UP. Karena kami sudah tidak lagi membuat spesimen, karena spesimen tanda tangan itu ada di kantor Kemenag, baik dari DPK-nya maupun PPSP-nya dari Kemenag, termasuk bendaharanya pula dikelola di Kemenag. Kami di madrasah ini, di MI ini, di MIN hanya mengajukan UP. Nanti dari UP itulah kami akan melaksanakan kegiatan. Nah, setelah UP kami terima, maka kami melaksanakan kegiatan yang sesuai yang ada di RKKL dan sesuai dengan skedulnya di lampiran halaman 3 di PAL. Nah, setelah kami laksanakan anggaran ini, kami akan melaksanakan pengadministrasian belanja-belanja yang sudah kami laksanakan, baik dari SPBY-nya, kwitansinya, notanya, tanda terimanya itu kami administrasikan sebagai laporan bahwa kami madrasah telah melaksanakan anggaran tersebut. Nah, apabila GUP sudah terpenuhi, UP-nya sudah terpenuhi, maka kami akan mengajukan GUP. Nah, GUP ini boleh 50% dari UP. Nah, kami akan ajukan kembali usulan GUP berikutnya ke Pendis. Nanti dari Pendis akan menyampaikan ke bendahara Kemenag. Kemudian diinput LPG-nya agar GUP berikutnya bisa dicairkan. Nah, begitu seterusnya sampai anggaran yang ada di RKKL Min 1 Karangasem ini dapat terrealisasi kalau bisa 100%. Nah, kemudian pada tiap bulannya kami tetap melaporkan ke kantor Kemenag, ke Pendis, apa yang telah kami laksanakan anggaran tersebut. Untuk pelaporannya, e-rekon maupun BME-nya itu sudah ada di Kemenag melalui Saktinya, aplikasi Sakti. Nah, untuk kami hanya mengelola anggaran BOS dan operasional rutinnya ini kami laporkan dalam bentuk cilidan yang sudah kami cilid. Nah, untuk pelaksanaan anggaran ini tahap-tahapannya pertama
adalah perencanaan anggaran, yang kedua adalah pelaksanaan anggaran, ketiga pelaporan, keempat monitoring dan evaluasi. Nah, untuk monitoring evaluasi dari Pendis Kemenag melaksanakan tiap semester, akhir semester dari Pendis melaksanakan monitoring anggaran-anggaran yang telah digunakan oleh madrasah. Nah, biasanya ini di bulan Agustus untuk semester 1-nya, untuk semester 2-nya nanti di bulan Januari monitoring dan evaluasinya. Nah, itulah tata kelola anggaran yang telah kami laksanakan di Min 1 Karangasem. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum kami sampaikan. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu WI bisa menerima pemaparan kami dalam pengelolaan anggaran pengelolaan keuangan di Min 1 Karangasem. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.